Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas materi tentang hukum Kirchhoff. Nah, pada fisika, hukum Kirchhoff itu ada dua nantinya. Saat ini kita mau bahas dulu yang pertama. Hukum Kirchhoff 1 itu intinya adalah jumlah I atau arus listrik yang masuk itu akan sama dengan jumlah I yang keluar. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan kita punya bentuk percabangan seperti ini. Ini adalah I1, kemudian ini adalah I2, lalu ini adalah I3. Maka jumlah dari I1 itu akan sama dengan I2 plus I3. I1 itu adalah arus yang masuk. Dia kan masuk nih arahnya ke sini. Kemudian I2 sama I3 dia keluar. Jadi I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, kalau misalkan kita gambarkan seperti ini. Ini ada I1 masuk, kemudian I2 keluar, kemudian I3, lalu di sini ada I4, kemudian ini ada I5, dan ini adalah I6, maka I masuknya itu adalah I2 plus I6. Untuk ini misalkan titik A, kalau titik A kan yang ini. Nah, sekarang yang titik B. Nah, I masuknya adalah I2 plus I6, menjadi I4 plus I5. Nanti tinggal dihitung aja nilainya masing-masing. Jadi intinya hukum Kirchhoff 1 itu menjelaskan bahwa jumlah I masuk itu akan sama dengan I keluar. Untuk hukum Kirchhoff 2 kita punya persamaan tegangan AB atau beda potensial di AB sama dengan jumlah dari tegangan ditambah jumlah dari arus dikali R. I itu adalah arus, R itu adalah hambatan, sigma E itu adalah jumlah dari tegangan, VAB itu adalah beda potensial A ke B. Nah, misalkan di sini kita ada soal seperti ini. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, kemudian arusnya 2 ampere. Ini adalah kutub positif dan kutub negatif, yang panjang itu positif ya. Ada tegangan 1 sebesar 10 volt, kemudian ada hambatan 1 ohm. Kemudian ini negatif, ini positif, ada tegangan kedua 4 volt. Dan di sini kita kasih tegangan kita kasih hambatan 4 ohm. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah tegangan atau beda potensial dari A ke B. Maka caranya kita jumlahkan dari tegangannya, yaitu ada 10 volt. Nah, ini positif kenapa? Kan arus tuh menuju E1 atau tegangan 1 kan, tapi dia ketemu sisi yang kutub positif. Jadi positif 10 volt. Kemudian yang bagian ini arusnya bertemu dengan kutub negatif dulu, berarti nanti dikurangi 4 volt. Kemudian ditambah jumlah I-nya adalah 2 ampere. Kemudian R-nya itu ada 1 ohm sama 4 ohm, berarti 1 plus 4. Nah, kalau nanti di soal itu ada tulisan di samping tegangan misalkan 1 ohm, itu artinya ada hambatan dalamnya, hambatan dalam baterai. Nah, itu juga ditambahkan di R-nya. Nah, tapi karena di soal ini nggak ada, berarti kita nggak usah nambahin. Sehingga menjadi 6 ditambah 10 sama dengan 16 volt. Selanjutnya kita mau bahas tentang loop atau rangkaian tertutup untuk mencari arus. Nah, ini nanti berhubungan dengan hukum Kirchhoff kedua. Biasanya nanti bentuk loop itu dia akan arahnya memutari, bisa berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Nah, nanti kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua.
di mana sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, selanjutnya misalkan diketahui sebuah rangkaian loop atau rangkaian tertutup itu memiliki hambatan, kemudian tegangan seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang ditanyakan itu tentukan arus pada rangkaian. Nah, untuk mencari arus, langkah pertama kita harus membuat arah dari loopnya ini kemana nih. Nah, agar nanti lebih enak perhitungannya, arah kita buat searah dengan arusnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada arah arus nih, ya kan? Nah, kita buat nih searah dengan arah arus. Nah, berarti seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah menentukan arah loopnya. Kemudian langsung aja kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Lalu kita lihat tegangan yang pertama itu mengenai 18 volt tapi kutub negatif, berarti kita tulis min 18. Kemudian tegangan kedua kita kena kutub positif, berarti plus 12. Ditambah I-nya dicari. Kalau R-nya di sini ada, kita hitung dari sini ya, ada 2 plus 2 ditambah tegangan dalam, hambatan dalam, berarti 1 plus 3 plus 3 plus 1 sama dengan 0. Berarti min 6 plus I, 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 4 tambah 6 10 benar, 10 tambah 1 11. Oh, ini ada 1. Berarti 12. Sama dengan 0. Maka I sama dengan 6 per 12 sama dengan setengah ampere. Nah, untuk arah loop sendiri itu juga bisa diambil biar terkena pada tegangan yang kutub negatif itu yang angkanya lebih besar. Jadi nanti biar I-nya kita dapat positif. Jadi cara menentukan arah loop ini itu ketika dia terkena tegangan yang misalkan ada dua tegangan 12 sama 18. Kita ambil biar arah loop ini menyentuh kutub negatif dari tegangan yang besar. Misalkan 12 sama 18 kan besar 18. Nah, kita arahkan loop itu biar kena kutub negatifnya si 18 itu. Jadi jangan yang kutub positifnya. Jadi arahnya seperti ini. Itu juga bisa. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanyakan tentukanlah VAB. VAB ini kan titik A, ini titik B. Bisa aja lewat sini, bisa aja lewat bawah, ya kan? Nah, di sini misalkan kita lewat atas. Menjadi VAB sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan sini aja. Tegangan sama dengan sigma beda potensial AB sama dengan sigma dari tegangan plus sigma dari IR. Oke. Kemudian untuk tegangannya atau E-nya itu di sini ya. Dia kan kena arusnya positif dulu, berarti 12. Ditambah tadi arusnya kita udah dapat setengah. R-nya berarti 1 plus 3 plus 3. Maka nanti dapat 12 plus setengah dikali 7. Nanti didapatkan 15,5 volt. Selanjutnya kalau misalkan ada loop yang punya 2 kamar, lalu kita harus menentukan arus yang melewati hambatan dan tentukan VAB. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah di sini kan ada percabangan nih bagian A ini. Nah, kalian tentukan dulu arusnya. Karena di sini nggak ada, kita bebas menentukan arah arusnya. Di sini kita bikin ini adalah I1, kemudian ini adalah I2. I3 aja. Terus nanti ini adalah I2. Jadi arusnya masuk, kemudian keluarnya 1.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan mau kita cek, ini berarti arah arus I1-nya ke sana. Ini arah arus satunya ke kiri, kemudian ini juga ada I1. Kemudian kalau I3-nya berarti gini ya, searah. Ini kan madep sana, berarti ini ke sini terus. Kemudian kalau I2-nya kayak gini. Nah, setelah itu kalian tentukan arah loopnya. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa nih, ada beberapa tegangan ya. Arah loopnya sebaiknya searah dengan arah arusnya, biar nanti di rumus arah arusnya itu atau nilai arusnya itu positif rumusnya, bukan arah arus. Paham nggak? Bingung ya? Jadi gini, kita buat dulu arah loopnya searah dengan si arus. Misalkan gini ya, biar searah dengan arus I1 sama I2. Nah, untuk yang I3 arah loopnya kita buat seperti ini, biar searah dengan arus I3. Jadi nanti di rumus I-nya itu positif. Selanjutnya kita analisis deh. Misalkan loop 1 dulu. Loop 1 itu punya rumus sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, loop 1 itu kan yang ini. Kalau kalian lihat, ini kan ketemu nih positif dulu ya. Positif dulu berarti 3. Kemudian dia ketemu kutub negatif, berarti min 6 ditambah I-nya itu ada I1. I1 ya, punya loop 1. Ditambah R-nya itu 4 ditambah 2. Kemudian di loop 1 itu juga kena I2. Berarti kita tulis I2 hambatannya 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat min 3 plus 6I1 plus 3I2 sama dengan 0, atau 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 3. Ini bisa kita bagi 3, nanti dapat I1 plus I2 sama dengan 1. Nah, itu adalah persamaan pertama. Kita harus skip dulu. Selanjutnya kita cari untuk loop 2. Masih sama rumusnya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya ini kan ketemu nih negatif dulu, berarti minus 3. Terus ketemu positif 3. Ditambah I3 dengan hambatan 2 plus 1 ditambah I2 dengan hambatan 3 sama dengan 0. Ini hilang, kemudian menjadi 3I3 ditambah 3I2 sama dengan 0. Kita bagi 3 menjadi I3 plus I2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kedua. Selanjutnya ingat nggak tentang hukum Kirchhoff ke-1? Sigma I masuk sama dengan I keluar. Nah, coba lihat di sini. Kita bisa tuliskan I masuknya itu adalah I1 plus I3 sama dengan I2. Atau, nah nanti kan ini itu adalah persamaan ketiganya. Nah, kita mau ngubah ke salah satu persamaan ini. Kita buat misalkan I3 sama dengan I2 min I1. Ini adalah bentuk persamaannya. Jadi nanti kita substitusikan. Nah, kita substitusikan ke persamaan kedua yang ada I3-nya menjadi I2 min I1 plus I2 sama dengan 0. Berarti jadi 2I2 min I1 sama dengan 0. Lalu kita mau eliminasi persamaan ini yang baru, 2 yang baru sama 1. Menjadi 2I1 plus I2 sama dengan 1. Dan 2I2 ini letaknya tak pindah ya, biar gampang. Gini. Ini kan belum sama, jadi belum bisa dieliminasi. Kita kalikan dengan 2.
seperti ini. Menjadi 2I1 plus I2 sama dengan 1 dan min 2I1 plus 4I2 sama dengan 0. Dikurangi. Atau dijumlah aja deh biar bisa. Nah, berarti 2I1 ditambah min 2I2 itu hilang ya. Ini menjadi 5I2 sama dengan 1. Maka I2 sama dengan 1/5 ampere. Nanti bisa dapat I3 dan I1-nya.